Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Deo Channel ya. Kali ini kita akan membahas presiden kita yang ketujuh, yaitu Joko Widodo. Bagaimana proses beliau dari lahir sampai menjadi presiden, dan ini sangat menginspirasi sekali ya. Kalau kalian mungkin memiliki cita-cita yang tinggi, jangan berputus asa ya. Gapailah cita-cita itu melalui mimpi-mimpi kalian yang besar, sehingga kalian nantinya bisa menggapai mimpi kalian dan menjadi sebuah kenyataan. Sebelum itu, kita intro terlebih dahulu. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama, kita lihat video berikut ini. Nah, ini waktu Jokowi sedang dengan cucunya ya, Jan Etes, sedang bermain-main, kemudian Jan Etesnya jatuh ya. Dan nangis gitu ya, langsung diangkat sama Pak Jokowi. Saya Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda historinya saya ya, atau sewaktu memulai sejarahnya Pak perjalanan Jokowi hidup. di awal-awal dulu. Nah, ini masih mudanya saya dulu Pak waktu Jokowi. kecil. Saya berasal dari kota Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung. Jadi dari beliau 4 adalah bersaudara. orang yang 3 adik anak saya nomor semuanya 1, perempuan. kemudian yang tiga-tiganya Saya adalah berasal dari keluarga perempuan biasa. ya, dari 4 saudara. Kami berulang kali pindah rumah kontrakan, rumah sederhana yang mampu dibayar Bapak untuk tempat tinggal kami sekeluarga. Jadi bapaknya berjuang untuk hidup semangat kami mencari dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. penghasilan ya Ibu dari kayu sangat sama gigih bambu, membantu kemudian Bapak. ibunya juga membantu nih. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, ia segera pergi ke lapak dagang Bapak untuk membantu mengikat bambu dan kayu. Mereka melakukan itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu Betul, itu mengubah sekolah hidup mampu saya. mengubah hidup siapapun ya. Perjuangan Kalau dan usaha Bapak mereka sangat meyakini bahwa menginspirasi saya. mimpi itu bisa Usaha digapai Bapak dan menjadi berjalan sebuah baik. kenyataan. Dagangan makin laku. Makanya kalian dan harus saya memiliki tahu cita-cita yang sangat ibu tinggi. mulai punya Iya. uang. Saya pun mulai Nah, ini nakal Pak Jokowi waktu mulai itu. iseng Saya ya, sering iseng kepada memanggil ibundanya, pedagang makanan memanggil apa saja makanan yang lewat dekat rumah. yang Tukang datang siomay, di depan rumahnya, tukang dipanggil bakso, semuanya ya. tukang jajanan pasar. Dicoba satu-satu. Ibu pun terpaksa membayar apapun Otomatis yang ibunya saya pesan. Harus Suatu membayar kali, ya. saya asal manggil saja. Ada tukang Nah, ini. lewat di depan rumah. Ini lucu Saya ini. pikir jual kue pasar. Ternyata Tukang arang tukang ya. Jadi arang. ibunya mau nggak mau harus Muncul sebelum membayar saya arang sempat itu, berlari. dan Terpaksa arang itu ibu dikasih membelinya makan dan ke langsung Bapak menyodorkan Jokowi nih. bungkusan berisi arang untuk saya makan sambil berkata, ayo makan, Habisin. habisin ya. Kamu kan yang kepengin jajan. Ya, itu. Nah, ini suatu hari Suatu hari kami kena gusur terjadi pemerintah penggusuran daerah ya. karena Ternyata daerah memang rumah kami presiden juga akan pernah digusur ya di fasilitas sini. kota. Waktu kecil Kami tentunya sekeluarga beliaunya. terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Kejadian ini membuat kami sekeluarga pukul, sangat sedih ya. terpukul. Kami terpaksa menumpang Jadi di bantu rumah sama paman. pamannya Pak Jokowi. Keadaan yang sulit membuat kami sekeluarga gigih berjuang lebih keras. Bapak menjadi sopir angkutan umum. Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar. Jadi Pak meneruskan Jokowi usaha membantu Bapak. ibunya, kemudian ayahnya bekerja sebagai supir Kami angkot sekeluarga ya. menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Bersama-sama kami berjuang untuk tidak lagi menumpang. Kerja keras tidak pernah sia-sia. Bapak bisa membuka Bapak bengkel membuka usaha bengkel kayu. kayu ya. Setelah beberapa tahun, akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah Ya, ini sederhana. Pak Jokowi sudah memiliki rumah ya orang tuanya. Tahun 1980 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan UGM, teknologi kayu ya. kehutanan UGM. Luar biasa memang kehutanan Saya UGM ini. memilih jurusan tersebut agar saya dapat belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Saya ingin mengikuti Jadi beliau ingin jejak Bapak, membuat ingin besar ya membangun usahanya bisnis bapaknya kayu Bapak Pak Jokowi menjadi itu. besar. Ini saya Ini waktu gondrong waktu kuliah mungkin lagi dan saya suka semangat-semangatnya ya banget waktu dengerin kuliah musik beliaunya. jazz. Dari Nazareth, Queen, Sukanya Metallica, musik-musik yang Judas sangat Priest, kayak Guns N' gini. Roses.
Saya juga hobi banget gunung nih. naik gunung. Ternyata Gunung Lawu, orang yang suka Gunung apa Merapi, namanya musik Gunung yang Merbabu, sangat keras ya. Gunung Kerinci Ya. sudah saya daki. Ternyata juga pecinta alam beliaunya waktu itu. Menginjak masa penulisan skripsi di tingkat Ini akhir sudah serius nih kuliah, mulai saya sudah agak menyelesaikan tahu skripsinya beliau. akan menginjak dunia kerja. Saya memutuskan untuk lebih serius. Saya bertemu dengan gadis Ini bernama pertemuan pertama Irian. kali Dia Bapak Jokowi teman adik dengan saya istrinya yaitu yang sering Iriana main ke Jokowi. rumah. Pertama curi-curi pandang, lama-lama jadi jatuh cinta. Weting Tresno Iriana Jalaran orangnya Soko sederhana Kulino. dan itu yang saya suka. Pacaran waktu itu berat di ongkos tapi ringan di hati. Saya naik bus penuh sesak Jogja Solo ya. Jogja Solo demi bertemu Iriana. Perjuangannya seorang laki-laki nih. Ya, pasti semua laki-laki kalau sudah suka sama seseorang pasti dia ingin memperjuangkan cinta itu tuh. Ini ya pertemunya Pak Jokowi sama Iriana Lulus Jokowi. kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Perusahaan kertas di Setelah Aceh ya. diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan. Jadi rimba. beliau Pekerjaan bekerja saya adalah di hutan ya. mempersiapkan persemaian persemaian pinus. pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Kayak seperti reboisasi ya. Jadi tapi beliaunya Beberapa bekerja di bulan sebuah setelah perusahaan. itu saya kembali ke Solo untuk Kemudian menikahi, Iriana ya, dan Ibu menyiapkan Iriana Joko keberangkatan Widodo. kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama Jadi bulan madunya di 2,5 tahun. hutan. Pada tahun kedua, Iriana sudah alhamdulillah dalam ya, kondisi hamil beliau dan kita Ibu Iriana memutuskan untuk Jokowi melahirkan anak pertama kami hamil. di Solo. Ya. Kemudian melahirkan Kembali di ke Solo, Solo. mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel Nah, untuk jadi mencari pengalaman. tidak kembali lagi ke Aceh tapi Di sini tetap saya di Solo belajar ya banyak membantu tentang pamannya. bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah saya lakoni, di produksi, di pemasaran, semuanya pernah saya alami. Jadi beliau bekerja keras ya di bidang perkayuan. Tahun 1987, Nah, ini anak Gibran, pertama ya. saya lahir, Gibran Raka Buming. Gibran itu singkatan dari Gih Gigih dan dan Berani. Berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Lahirnya Gibran juga memicu saya untuk mendirikan perusahaan pertama saya yang bergerak Iya, di bisnis mebel perusahaannya beliau dengan nama di bidang CV mebel ya. Raka. Kayu. Nah ini Tapi ternyata menjadi pengusaha bukanlah sesuatu yang mudah. Saya pernah habis Ditipu ya? Barang sudah dikirim tapi tidak dibayar. Lalu orangnya menghilang. bagus itu. Kalau kita jatuh ya harus bangkit lagi. Tidak lama setelah itu saya mendapatkan pinjaman modal usaha. Dengan semangat untuk bangkit dan berkembang, saya bergerak cepat. Nah, ini untuk pertama kali mencari bertemu pesanan dengan sampai sahabatnya luar ya. negeri dengan cara ikut pameran-pameran mebel. Yang orang Prancis itu ya. Hasil usaha saya mulai terlihat, kantor tidak pernah sepi dari kunjungan pembeli. Di sini Nah, ini. saya bertemu dengan pembeli dari Prancis bernama Bernard Chen, Chen. ya. Dia yang memberi Nah, ini yang sebutan orang yang Jokowi pertama untuk kali saya memberikan nama untuk Jokowi ya. membedakan Joko Dulu kan namanya Widodo dengan Joko Joko-Joko Widodo. lainnya yang Sekarang banyak namanya beliau Jokowi. kenal. Nah, Sejak dari saat pemberian itu, orang-orang dari orang ribuan pengusaha Prancis mebel itu tadi. mulai memanggil saya Jokowi. Dua anak saya lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik. Kahiyang Ayu kemudian dan Kaisang Pangarep. Saya ingin anak-anak saya mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi Memang kehidupan itu butuh untuk perjuangan. mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupan yang kukuh. Keluarga adalah sumber Keluarga itu adalah kekuatan terbesar sumber bagi kekuatan saya. memang. Saya yakin yang saya alami waktu muda sedang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia maju. Nah, ini produksi dari Keraton ya. Ya. Nah, ini ada produksinya, kemudian produsernya Denis ya, kemudian storyboard artis. Nah, ini dari Keratun ya. Nah, bagaimana bahwa memang
setiap kehidupan itu pasti memiliki cerita tersendiri ya. Kehidupannya Pak Jokowi ini sangat menginspirasi kaum muda seperti kita ya. Kalian tentunya bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan ya. Jatuh bangun, kemudian gagal, dan kemudian menjadi sukses, itu tergantung kalian pribadi ya. Oleh sebab itu tidak ada kesuksesan yang instan ya. Jadi seperti itu. Nah, setiap manusia harus memiliki semangat dalam hidupnya. Nah, keluarga adalah penyemangat terbaik dalam kehidupan manusia. Kalian ketika memiliki keluarga, ketika kalian saat jatuh, keluarga itu pasti ada buat kalian, dan ketika bangkit mereka akan selalu mendoakan kalian ya. Oleh sebab itu sukses diraih tidak dalam saat kalian itu mendapatkan musibah ya, tapi ketika kalian mendapatkan musibah itu kalian bangkit dan kalian pasti akan meraih kesuksesan. Ada gagal, kalian harus bangkit, gagal lagi kalian harus bangkit, sampai kalian menemukan titik di mana kalian bisa menjadi orang yang sukses. Cerita ini adalah sangat menginspirasi buat kita semuanya, buat Anda, buat saya pribadi, bahwa untuk menjadi presiden semuanya bisa ya. Bahkan Presiden Joko Widodo tidak pernah bercita-cita menjadi seorang presiden ya. Beliau dengan menjalani hidup seperti itu ya, dengan semangat, sukses, kemudian tidak ada orang yang menyangka bahwa beliau nanti akan menjadi presiden ya. Semuanya itu kalian bisa dapatkan kalau kalian berpegang teguh dengan apa yang kalian impikan. Salam semangat dari saya. Jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, and share.